Hai, nama gue Willy dan ini video pertama gue. Dan ya, video ini dilatar belakangi karena ada beberapa orang yang nanya di Instagram. Berhubung gue malas ngetik, ya udah kira lebih baik gue jelasin cara langsung. Sebenarnya pertanyaannya simple. Ada yang nanya gimana caranya kuliah ke Jepang. Nah, sebelum ke situ gue mungkin ngejelasin beberapa hal dulu ya terkait beasiswa. Dan yang pertama, kuliah itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau memang kebutuhannya ada di dalam negeri, monggo lanjut di dalam negeri. Kemudian kalau memang butuh ke luar negeri, ya udah lanjut ke luar negeri. Nah, untuk kuliah di luar negeri sendiri itu juga pembiayaannya bisa melalui pembiayaan pribadi ataupun eh, melalui beasiswa. Nah, jenis beasiswa pun sebenarnya macam-macam. Ada beasiswa dari lembaga tertentu, dari PT, maksud gue dari perusahaan, atau dari proyek dosen, kemudian dari universitas, atau juga mungkin dari beasiswa pemerintah dari negara tersebut, ataupun pemerintah Indonesia pun ada. Untuk beasiswa pemerintah sendiri di beberapa negara itu ada beberapa jenis. Yang gue tahu di Australia itu ada Australian Award, kemudian LPDP dari Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, kemudian di New Zealand ada New Zealand Scholarship, Korea Selatan itu ada KGSP, Inggris itu ada Chevening, kemudian Swedia, Swedish Institute, Jerman DAAD, Hungari itu Stipendium Hungaricum kalau gue nggak salah pronunciation-nya, kemudian di Eropa ada Erasmus Mundus, dan di Jepang sendiri ada namanya beasiswa Max atau Monbu Kagakusho. Nah, beasiswa Max ini merupakan beasiswa dari pemerintah Jepang yang diberikan melalui Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology Japan. Beasiswa Max ini bisa melalui dua jalur, yaitu adalah jalur U2U dan juga G2G. Jalur G2G itu merupakan jalur government to government, dan U2U adalah university to university. Nah, sistem yang membedakan apa menurut gue ini adalah skemanya. Kalau misalkan skemanya G2G itu kita melalui pendaftaran di embassy dulu, embassy Jepang di Indonesia, diseleksi di sana, baru kita mencari universitas dan sensei yang mau menerima kita sebagai anak bimbingannya. Kalau misalkan U2U itu kebalikannya, kita mencari dulu nih universitas dan dosen yang mau menerima kita. Setelah itu barulah kita direkomendasikan untuk didaftarkan untuk mendapatkan beasiswa Max. Nah, nanti ketika udah melalui semua proses seleksinya, kita akan sama-sama mendapatkan beasiswa Max. Untuk yang G2G gue kurang terlalu menjelaskan secara detail karena gue bukan melalui jalur ini, gue melalui jalur U2U atau University to University. Dan apa aja yang harus gue persiapkan? Ya, hal yang pertama harus gue persiapkan adalah gue harus menemukan sensei yang mau menerima gue, dan juga laboratorium mana yang akan menerima gue sebagai anak bimbingannya di universitas mana kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan sensei ini sebenarnya bisa dicari di website universitasnya masing-masing. Nah, dan caranya pun ada beberapa cara nih untuk mencari sensei kalian. Kalau misalkan memiliki dosen S1 di Indonesia yang memang punya relasi dengan dosen yang ada di Jepang, bisa minta rekomendasi, Pak, Bu, kira-kira saya ingin penelitian A, kira-kira Bapak atau Ibu punya kenalan kah dosen di Jepang yang mau menerima saya sebagai anak bimbingannya? Itu bisa langsung nge-email dosennya. Atau secara random, kayak gue nemuin dosen gue yang sekarang ini bener-bener random nyari di Google. Karena gue udah tahu gue ingin penelitian A, otomatis kan gue lebih spesifik nih nyari dosennya yang kira-kira memang relevan dengan penelitian gue inginkan. Gue dapatlah mencari di Google dan mendapatkan website laboratorium gue tempat yang sekarang, dan dosennya pun relevan dengan penelitian yang gue ingin lakukan. Gue nge-email nge-email sensei itu sekitar di bulan November 2020, dan gue pada saat itu ingin mendaftarkan beasiswa melalui beasiswa swasta pada saat itu, bukan beasiswa dari pemerintah Jepang. Cuman karena deadline-nya mepet banget, ya udah akhirnya gue memutuskan untuk mencari beasiswa lain. Dan gue bilang ke sensei kalau misalkan ada opportunity beasiswa dan sensei tahu khususnya untuk U2U, tolong beritahu saya. Dan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, di bulan Februari 2021 sensei baru nge-email kalau misalkan ada pembukaan U2U, kamu boleh nih mendaftarkan. Cuman memang pendaftarannya pada saat itu sangat mepet, jadi kalaupun memang tidak bisa memenuhi di tahun itu, kamu boleh daftar di tahun berikutnya atau 2 tahun lagi. Beliau masih mau menerima gue. Gue ceklah website itu, dan websitenya ada di Hokkaido University,
di Graduate School of Environmental Science dengan program IPGP atau International Priority Graduate Program. Dan di program ini fokusnya lebih ke penelitian yang berkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Dan di website pun dicantumkan apa aja yang harus gue penuhin, kualifikasinya, kemudian gue dapet apa aja selama periode beasiswa, proses seleksinya, dan dokumen apa aja yang harus gue penuhin, mulai dari aplikasi, terus bukti bahasa Inggris, TOEFL, IELTS ataupun TOEIC, career plan, motivation letter, dan lain sebagainya itu ada semua di websitenya masing-masing. Nah, saran gue adalah kalau misalkan emang teman-teman pengen lanjut kuliah khususnya untuk jalur U2U, teman-teman itu kepoin di website universitasnya masing-masing. Biasanya di website universitas itu up to date kok, dan juga kalau misalkan masih bingung pengen penelitian apa, at least dapat dulu dosen yang mau menerima kita. Itu teman-teman bisa ngeakses di website universitasnya masing-masing. Cari dulu jurusannya apa aja, cari dulu. Pokoknya intinya mencari terlebih dahulu. Setelah itu kalau misalkan memang sudah menemukan sensei yang sesuai dan mau menerima teman-teman sebagai anak bimbingannya, nanti boleh ditanyakan lagi gimana caranya nge-email yang baik dan benar ke sensei kayak gitu. Termasuk persiapan research plan. Jangan sampai nge-email sensei itu bener-bener yang tangan kosong, karena gue punya pengalaman menarik nih terkait nge-email sensei, tapi kayaknya gue tidak akan menceritakan itu di sini karena nggak terlalu relevan. Oke, tips dari gue yang pertama mungkin itu. Pertama adalah cek dulu di website universitasnya masing-masing. Di situ udah pasti ada jurusannya, kemudian senseinya siapa aja. Kalian cek kira-kira sensei ini apakah relevan dengan bidang gue atau enggak. Atau kalian bisa ngecek di jurnal. Biasanya di jurnal itu pasti akan dicantumin penulis pertama, kedua, dan sebagainya dari universitas mana atau lembaga mana. Dan juga ada emailnya, kalian boleh ngecek universitas mana, terus kemudian carilah si dosen ini di bawah lab apa dan bidangnya itu apa. Kalau misalkan memang dirasa ini satu bidang dengan research plan yang kalian ingin lakukan, ya udah monggo kalian email dosennya. Nah, setelah itu kalian juga harus dibarengin dengan mencari informasi beasiswa yang tadi gue jelasin, entah itu dari U2U atau beasiswa dari swasta, itu bisa. Tapi intinya adalah menemukan dosen itu udah menjadi kewajiban kalau misalkan mau lanjut S2 ataupun S3 di Jepang, karena kita harus udah tahu kita di bawah under lab mana ketika kita mendaftar beasiswa. Biasanya seperti itu, karena di beberapa persyaratan beasiswa kita sudah mencantumkan kita akan penelitian apa, dosennya siapa, pembimbing kita, dan lain sebagainya. Dan informasi-informasi lain juga banyak banget berseliweran di Google, bisa melalui YouTube ataupun cerita-cerita teman-teman yang udah menempuh pendidikan di Jepang, dan atau mungkin juga bisa nanya sama kerabatnya. Cuman balik lagi, untuk bertanya gue saranin dulu untuk mencari informasi terlebih dahulu, setelah itu barulah bertanya. Mungkin itu aja sih video singkat dari gue gimana caranya bisa kuliah di Jepang. Ya kalau di ringkas atau summary-nya, ya gue mencari informasi terlebih dahulu di Google, mencari universitas, dan juga mencari laboratorium apa yang sekiranya itu relevan dengan research plan yang ingin gue lakukan. Dan research plan yang ingin gue lakukan pun itu masih berkaitan dengan penelitian S1, artinya gue nggak mulai banget dari nol. Karena itu mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan sensei. Oh, backgroundnya dari kelautan nih, ingin melanjutkan pendidikan di bidang laut juga, karena ya penelitian gue sekarang masih di bidang laut juga terkait dengan perubahan iklim, karena kan memang harus berkaitan dengan poin SDGs tadi ya program gue. Mungkin itu aja video untuk kali ini. Ini masih umum banget sebenarnya, tapi mungkin ini bisa salah satu video yang ngarahin teman-teman untuk mencari informasi terlebih dahulu melalui Google ataupun website di universitas masing-masing, dan juga website embassy tadi yang gue share. Dicari informasinya terlebih dahulu, berkas apa aja yang dibutuhkan. Kalau misalkan memang gak cukup waktunya di tahun ini, at least itu bisa dijadikan acuan, karena tahun ini buka, kemungkinan besar di tahun berikutnya pun akan buka. Jadi persiapannya di tahun ini untuk mendaftar di tahun berikutnya dengan acuan persyaratan yang ada di website pada tahun ini kayak gitu. Itu mungkin saran dari gue. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait hal lainnya, boleh ditanyain ataupun di-sharingkan. Sekian video dari gue. Makasih yang udah nonton. Oke, bye.